Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua sehat selalu dan bahagia. Kembali lagi bersama aku di Catatan Yuni. Jika kalian suka dengan channelku, mohon dukung aku dengan cara like, subscribe, dan berikan komentar kalian. Langsung saja aku akan bercerita tentang sebuah kisah. Dan selamat mendengarkan. Di bawah langit sore yang mulai memerah, Adit duduk di bangku taman dengan resah. Sudah 2 minggu sejak dia dan Vira bertemu di kelas seni. Namun, setiap kali dia ingin berbicara lebih lama dengan gadis itu, keberaniannya hilang begitu saja. Hari ini, dia memutuskan untuk menunggunya di taman kota. Vira selalu datang ke sini setelah latihan basket, dan dia berharap kali ini dia bisa berbicara lebih dari sekedar sapaan. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma bunga mawar dari taman kecil di dekat situ. Adit menggenggam erat botol air di tangannya, mencoba menenangkan detak jantungnya yang semakin cepat. Tak lama, Vira muncul. Rambutnya yang panjang dikuncir ke belakang, dan wajahnya bersinar karena cahaya senja. Dia tersenyum saat melihat Adit. "Adit, kamu nungguin aku ya?" tanya Vira, suaranya ceria seperti biasanya. Adit tersenyum canggung. "Iya, aku cuma mau ngobrol gitu." Vira duduk di sebelahnya tanpa ragu. "Ngobrol? Tentang apa?" Adit menatap ke arah langit, mencari kata-kata yang tepat. Aku udah lama mau bilang, tapi kayaknya susah banget mau ngomong langsung." Vira memiringkan kepala, menatapnya dengan rasa ingin tahu. "Bilang apa?" "Aku suka sama kamu," kata Adit akhirnya. Suaranya pelan tapi terdengar jelas. "Dari pertama kali kita ketemu di kelas seni, aku udah ngerasa ada yang beda. Dan aku cuma pengen kamu tahu." Vira terdiam sejenak, wajahnya memerah. Dia menundukkan kepala, lalu tersenyum. "Adit, aku juga suka sama kamu. Dari cara kamu selalu perhatian sama aku bisa lihat kalau kamu tulus." Adit terkejut mendengar jawaban Vira. "Beneran?" Vira mengangguk, masih dengan senyuman manis di wajahnya. "Beneran, cuma aku juga malu buat bilang duluan." Angin sore berhembus lembut, membawa kedamaian di antara mereka. Senja semakin memudar, namun kehangatan di hati mereka baru saja dimulai. Setelah pengakuan itu, suasana di antara Adit dan Vira berubah. Meskipun mereka baru saja mengungkapkan perasaan, keduanya merasa ada kelegaan dan kehangatan yang memenuhi hati mereka. Sore itu mereka menghabiskan waktu bersama, bercerita tentang hal-hal kecil yang sebelumnya hanya tersirat dalam percakapan singkat di kelas. "Kamu tahu, aku selalu lihat kamu di pojok kelas seni, tapi aku gak pernah berani buat ngajak ngobrol duluan," kata Vira sambil tertawa kecil. Adit ikut tertawa. "Aku juga sama, tapi tiap lihat kamu fokus gambar, aku malah jadi ngerasa kayak orang paling canggung sedunia." Matahari mulai tenggelam sepenuhnya di balik gedung-gedung tinggi, menciptakan semburat jingga yang indah di langit. Taman yang semula ramai perlahan mulai sepi. Namun, Adit dan Vira masih duduk bersebelahan, enggan berpisah. "Kamu suka nggak kalau kita ketemu di taman kayak gini lagi?" tanya Adit dengan hati-hati, takut terlalu berharap. Vira menatapnya, senyumnya lembut. "Aku suka. Lagian di sini suasananya tenang, beda sama sekolah." Mereka berdua terdiam sebentar, menikmati suasana senja yang tenang. Tangan Adit perlahan-lahan bergerak mendekati tangan Vira di atas bangku. Hatinya berdegup kencang, ragu-ragu, namun saat jarinya menyentuh tangan Vira, gadis itu tidak menghindar. Malahan Vira merespon dengan lembut menggenggam tangan Adit. "Aku harap kita bisa sering-sering kayak gini," kata Vira pelan tapi suaranya penuh keyakinan. Adit menatap Vira, merasakan kehangatan genggamannya. "Aku juga. Aku bakal usahain." Hari mulai gelap dan lampu-lampu taman menyala satu persatu.
Suara gemericik air mancur di tengah taman menemani mereka yang masih duduk bersama, berbagi harapan dan mimpi. Vira, Adit tiba-tiba bersuara. Vira menoleh menatapnya. Ya, aku janji gak akan bikin kamu kecewa. Aku bakal jadi yang terbaik buat kamu. Ucap Adit dengan tulus, matanya menatap langsung ke mata Vira. Vira tersenyum hangat, wajahnya bersemu merah di bawah lampu taman. Aku percaya sama kamu, Adit. Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang indah bagi Adit dan Vira. Mereka tahu jalan ke depan mungkin tak selalu mulus, tapi bersama mereka siap menghadapi apapun yang datang. Di bawah langit malam, dua hati yang dulu ragu kini terikat oleh janji yang sederhana namun berarti. Mereka pulang dengan senyum di wajah, membawa harapan bahwa hari-hari ke depan akan diwarnai dengan cinta yang semakin tumbuh. Hari-hari setelah pertemuan di taman itu terasa berbeda bagi Adit dan Vira. Di sekolah, mereka semakin sering menghabiskan waktu bersama. Bukan hanya di kelas seni, tapi juga di kantin saat istirahat ataupun di lapangan sekolah setelah jam pelajaran usai. Teman-teman mereka mulai memperhatikan kedekatan itu, tapi baik Adit maupun Vira tidak terlalu peduli. Suatu sore setelah latihan basket bersama, mereka kembali ke taman kota yang menjadi tempat favorit mereka. Langit sore berwarna oranye lembut, sama seperti ketika mereka pertama kali mengungkapkan perasaan. Udah sebulan ya sejak hari itu, ujar Vira sambil memandangi langit senja. Senyumnya terlihat lebih tenang hari ini. Iya, gak kerasa, balas Adit, duduk di sebelah Vira dengan senyuman lebar. Tapi aku seneng, kita makin dekat sekarang. Vira mengangguk. Aku juga ngerasa gitu. Tapi ada satu hal yang bikin aku penasaran, Dit. Adit menoleh menatapnya dengan sedikit rasa khawatir. Apa tuh? Vira menarik nafas sejenak, lalu menatap Adit dengan serius. Apa kamu pernah khawatir soal kita? Maksudku, kita kan masih sekolah. Kita baru kenal juga. Aku kadang takut ini cuma perasaan sesaat. Adit terdiam memikirkan kata-kata Vira. Sebenarnya pertanyaan itu juga pernah muncul dalam benaknya. Mereka masih remaja, masih punya banyak hal yang belum mereka pahami tentang dunia, tentang cinta. Tapi setiap kali dia melihat Vira, dia merasa bahwa apa yang mereka miliki lebih dari sekedar cinta monyet. Aku juga mikir gitu kadang-kadang. Jawab Adit jujur. Tapi setiap kali kita bareng, aku gak bisa bohong sama diri sendiri. Aku ngerasa nyaman banget sama kamu, Vir. Dan aku pengen kita serius. Meskipun kita masih muda, kita belajar aja bareng-bareng. Vira menatap Adit dalam diam, lalu tersenyum kecil. Kamu selalu bikin aku tenang, Dit. Mungkin itu salah satu alasan kenapa aku suka kamu. Adit tersenyum lega. Aku gak tahu kedepannya bakal gimana, tapi aku mau kita terus kayak gini. Saling dukung. Vira mengangguk setuju. Kita coba aja ya, nikmatin momen-momen sekarang tanpa terlalu mikirin yang jauh-jauh. Setuju. Jawab Adit mantap. Tiba-tiba Vira mengecup pipi Adit. Wajahnya memerah, ada perasaan malu dan senang. Adit terdiam mematung karena kaget. Namun perasaannya juga senang. Lalu mereka duduk diam untuk beberapa saat, menikmati keheningan yang sedikit canggung sambil berpegangan tangan. Lampu taman mulai menyala lagi, memberi sinar hangat di sekitar mereka. Di antara mereka, genggaman tangan yang pernah ragu kini terasa lebih erat, penuh keyakinan. Beberapa minggu berlalu, hubungan mereka semakin erat. Mereka saling menguatkan saat ada ujian di sekolah, mendukung satu sama lain dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan sesekali saling menggoda untuk hal-hal kecil. Namun hari itu, sesuatu terjadi yang membuat Adit merasa gelisah. Saat mereka pulang dari sekolah, Vira tampak lebih diam dari biasanya. Meskipun Adit mencoba untuk membuatnya tersenyum, Vira tetap terlihat berpikir keras. Vira, kamu kenapa? Ada yang salah? Tanya Adit dengan nada lembut.
Vira berhenti berjalan, kemudian menatap Adit dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Adit, aku mungkin harus pindah. Adit merasakan jantungnya berhenti berdetak sesaat. Pindah? Pindah kemana? Ayahku dapat tawaran pekerjaan di luar kota. Kita harus pindah sebelum semester depan dimulai. Jawab Vira, suaranya bergetar. Adit terdiam, mencoba mencerna berita itu. Pikirannya berkecamuk, memikirkan bagaimana rasanya jika Vira benar-benar pergi. Mereka baru saja memulai sesuatu yang indah, dan kini harus dihadapkan pada kemungkinan perpisahan. Tapi gimana kita nanti? Adit akhirnya bersuara. Suaranya terdengar lebih lemah dari biasanya. Vira menggenggam tangan Adit dengan erat. Aku juga nggak tahu, Dit. Tapi aku nggak mau kita putus begitu aja. Aku nggak mau hubungan kita selesai cuma karena jarak. Adit menatap Vira, matanya penuh kesedihan. Aku juga nggak mau, Vir. Tapi gimana kita bisa bertahan kalau kamu jauh? Vira terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara pelan tapi penuh harapan. Kita bisa coba, Dit. Aku percaya kita bisa. Kalau kamu mau, aku juga akan berusaha. Adit menarik nafas dalam-dalam. Hatinya masih dipenuhi kecemasan. Tapi melihat tekad di mata Vira, dia merasa mendapatkan kekuatan. Oke, Vir, kita coba. Aku nggak akan menyerah kalau kamu juga enggak. Di tengah senja yang mulai memudar, mereka saling menggenggam tangan lebih erat, berjanji untuk tetap bersama meskipun jarak mungkin akan memisahkan mereka. Perasaan cinta yang tumbuh di antara mereka terasa semakin kuat, menantang waktu dan jarak yang akan datang. Setelah malam itu, hari-hari Adit dan Vira dipenuhi dengan kecemasan yang terbungkus dalam kenangan indah. Mereka berusaha menikmati setiap momen yang tersisa, karena mereka tahu bahwa waktu mereka bersama di kota ini semakin singkat. Setiap sore mereka tetap bertemu di taman, tempat di mana semuanya bermula. Namun, di balik senyum dan tawa mereka, ada bayangan perpisahan yang selalu mengintip. Seminggu sebelum Vira pindah, Adit memberanikan diri untuk mengajak Vira ke taman kota lebih awal, sebelum senja. Mereka duduk di bangku favorit mereka, tangan mereka saling menggenggam, meskipun kali ini tak ada banyak kata yang diucapkan. Aku sangat merindukan momen-momen ini, kata Vira dengan suara pelan. Matanya menatap ke depan, jauh ke langit biru yang perlahan berubah jingga. Aku juga, Vir, jawab Adit. Tapi aku nggak mau kita cuma merindukan kenangan. Aku mau kita tetap jalanin ini, meskipun kamu jauh. Vira menghela nafas panjang. Jarak itu nggak mudah, Dit. Aku tahu kita berdua pengen coba. Tapi aku nggak mau kamu merasa terbebani dengan hubungan ini nanti. Adit menggeleng menatap Vira dalam-dalam. Aku nggak pernah ngerasa terbebani, Vir. Justru kamu yang bikin hari-hariku jadi lebih berwarna. Kita nggak perlu buru-buru. Kita jalanin aja pelan-pelan. Vira tersenyum tipis. Kamu selalu bikin semuanya kelihatan lebih mudah. Adit tersenyum kembali, tapi ada rasa khawatir yang masih membayangi pikirannya. Dia tahu Vira kuat. Tapi jarak bisa menjadi tantangan yang sulit dihadapi, terutama untuk cinta yang baru tumbuh seperti milik mereka. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Vira akan meninggalkan kota itu bersama keluarganya. Adit datang ke rumah Vira pagi-pagi, membantunya membawa barang-barang terakhir ke mobil. Mereka berdua berusaha tetap tenang meskipun hati mereka sesungguhnya tidak karuan. Sebelum Vira naik ke mobil, dia dan Adit saling menatap, berusaha menyimpan momen terakhir itu di dalam hati. Aku gak akan lupa sama kamu, kata Vira, matanya berkaca-kaca. Janji. Adit mengangguk, suaranya serak saat berbicara. Aku juga gak akan lupa. Kita masih bisa ketemu meski jarang. Vira tersenyum, lalu tanpa ragu dia memeluk Adit dengan erat, seolah tidak ingin berpisah. Jaga diri baik-baik, Dit, dan jangan lupa aku selalu percaya kita bisa lewatin ini. Adit membalas pelukan itu dengan erat. Aku janji, Vir, kita pasti bisa. Vira akhirnya masuk ke mobil, dan saat mobil itu mulai bergerak meninggalkan jalan rumahnya, Adit berdiri diam di tempat. Rasanya aneh melihat Vira pergi, tapi dia tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Bulan-bulan berikutnya terasa berat bagi Adit.
Meski mereka tetap berkomunikasi melalui pesan dan panggilan video, jarak yang memisahkan mereka membuat segalanya terasa berbeda. Vira sibuk dengan lingkungan barunya di kota baru, dan Adit mencoba menyesuaikan diri dengan kesehariannya tanpa kehadiran fisik Vira di sisinya. Kadang Adit merasa cemas apakah hubungan ini bisa terus berjalan. Tapi setiap kali perasaan ragu itu muncul, pesan-pesan Vira selalu menguatkannya. Vira juga merasakan hal yang sama, rindu yang mendalam dan ketakutan akan jarak. Tapi mereka berdua sepakat untuk tetap berusaha. Suatu hari, beberapa bulan setelah perpisahan itu, Adit mendapat pesan dari Vira. Pesan itu sederhana, tapi membuat jantungnya berdegup kencang. "Aku pulang akhir pekan ini, kita ketemu di taman ya." Adit tersenyum lebar saat membaca pesan itu. Dia tak pernah merasa sebahagia ini. Ketika akhir pekan itu tiba, Adit sudah menunggu di taman lebih awal dari biasanya. Rasa gugup dan bahagia bercampur di hatinya. Dia belum melihat Vira selama berbulan-bulan, dan kini akhirnya dia bisa bertemu lagi. Langit sore kembali memerah ketika Adit melihat Vira datang. Gadis itu masih sama, senyum lembut dan rambut yang dibiarkan terurai. Tapi kali ini ada sesuatu yang lebih dari sekedar kerinduan di wajahnya. Vira mendekat dan tanpa berkata apa-apa langsung memeluk Adit erat. Mereka berdua tidak membutuhkan kata-kata saat itu, karena semua perasaan sudah terwakili dalam pelukan yang tak ingin mereka lepaskan. Setelah beberapa saat, mereka duduk di bangku yang sama seperti dulu. "Jadi, gimana rasanya pulang?" tanya Adit sambil tersenyum. Vira menatap Adit dengan senyuman hangat. "Rasanya kayak kembali ke tempat yang seharusnya, dan aku baru sadar betapa aku ngerinduin kamu, Dit. Lebih dari yang aku bayangin." Adit tertawa kecil meskipun matanya berkaca-kaca. "Aku juga rindu, Vir. Mungkin kita emang harus lebih sering ketemu. Jarak bukan halangan kalau kita berdua mau berusaha." Vira mengangguk. "Aku setuju. Aku gak akan biarin jarak ngambil kebahagiaan kita." Senja kembali menjadi saksi kebersamaan mereka. Kali ini mereka lebih kuat dari sebelumnya. Hubungan mereka telah diuji oleh jarak, dan kini mereka siap untuk menghadapi segala tantangan yang akan datang. Mereka sadar bahwa cinta bukan hanya tentang kebersamaan setiap hari, tapi tentang kepercayaan dan usaha untuk terus saling menjaga, meski jarak memisahkan. Dan di bawah langit senja yang perlahan menggelap, Adit dan Vira tahu bahwa apa yang mereka miliki bukan hanya cinta remaja yang sesaat. Ini adalah cinta yang tumbuh bersama waktu.